Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang survei lingkungan belajar untuk PTK ya, untuk guru. Oke teman-teman ya, bagi yang survei lingkungan belajar kemarin yang belum 100%, artinya di sekolah tersebut belum semua mengisi. Ini sekarang ini ada informasi lagi terbaru, yaitu nanti akan dibuka lagi untuk pengisian survei belajar tanggal 7 sampai tanggal 18 kalau tidak salah. Nanti kita cek ya. Bagaimana cara ngeceknya, terus bagaimana cara kita tahu, terus bagaimanakah kalau di sekolah tersebut ternyata gurunya sudah tidak ada di sekolah tersebut ya. Oke teman-teman ya, kita masuk saja. Ada dua hal yang harus kita cek di situ, yaitu satu di asesmen nasional. Ini kita masuk ke survei lingkungan belajar yang webnya umum itu ya teman-teman ya. Yang satunya adalah kita masuk ke ini ANBK Kemendikbud. Ini saling berhubungan teman-teman ya. Kita cek saja. Untuk yang pertama ya kita mulai saja dari awal ya teman-teman ya. Di sini kita masuk ke ANBK. Langsung ke sini ya. Nah ini teman-teman ya. anbk.kemendikbud.go.id. Nah ini bagi teman-teman yang kemarin proktor di tahun 2021 tentu saja tahu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman masuk di bagian login di sini, di bagian masuk proktor ya, proktor asesmennya. Masuk ke sini teman-teman, yaitu login dan passwordnya silahkan diisi. Oke teman-teman ya. Saya langsung masuk saja. Oke teman-teman ya, setelah saya masukkan user dan passwordnya di bagian asesmen nasional, di sini teman-teman bisa ngecek nanti teman-teman langsung masuk ke bagian bawah, yaitu di sini ada konfirmasi. Nah di sini ya ada konfirmasi Kepsek dan pendidik. Nah, oke. Di sini ada 3 item, yaitu penjelasan, data Kepsek dan pendidik, serta rekap Kepsek dan pendidik. Jadi ada 3 item di sini. Untuk teman-teman yang kemarin ya belum selesai untuk survei lingkungan belajarnya, teman-teman bisa cek di bagian sini teman-teman ya, di konfirmasi Kepsek dan pendidik. Nah ini kemarin saya dapat informasi dari Dinas Pendidikan bahwa di sekolah kami ini ada yang belum mengisi. Oke teman-teman ya, cara ceknya cukup dicek di sini. Nah di sini ada penjelasan, kita cek dulu di bagian penjelasan. Di web ini, di web asesmen nasional, pusat asesmen dan pembelajaran, di sini ada keterangannya. Akses survei lingkungan belajar akan dibuka pada tanggal 7 sampai 18 Februari 2022 bagi satuan pendidikan di mana kepala sekolah dan guru yang tingkat keterisian survei kurang dari 80% untuk mengisi survei lingkungan belajar susulan. Nah, di sini teman-teman ya, mohon melakukan konfirmasi pada kolom yang tersedia dengan memilih salah satu dari 3 pilihan berikut ini. Nah, ini jika kemarin belum ikut, mungkin ada permasalahan di sekolah tersebut, silahkan dipilih ini. 1. Pensiun atau tidak aktif ya. Nanti jika Kepsek atau tenaga pendidik sudah masuki masa pensiun pada saat pelaksanaan AN 2021. Jadi pensiun atau tidak aktif. Terus non pendidikan jika bukan merupakan guru atau pendidik dan tidak perlu mengikuti survei lingkungan belajar susulan. Nah, ini non pendidikan juga. Terus satu lagi meninggal dunia. Jadi jika sudah meninggal, ada 3 kriteria jika memang terkendala ya yang bisa kita inputkan di web ini. Terus lanjut ke bawah, jika Kepsek tenaga pendidik mutasi pensiun setelah, nah ini ya, setelah pelaksanaan dimohon untuk mengisi survei dengan sekolah saat pelaksanaan 2021. Jadi jika tenaga pendidik mutasi atau pensiun setelah pelaksanaan 2021, dimohon untuk mengisi sesuai dengan sekolah saat pelaksanaan AN 2021. Untuk loginnya ini silahkan login menggunakan web ini ya, web survei lingkungan belajar. Ini dashboardnya ini ya, di sini ya. Nih, untuk mendapat informasi terkait kartu peserta. Jadi kita mau download kartu pesertanya di sini.
Mau download kartu peserta. Kartu peserta atau token, nah token gitu ya. Oke, ini keterangan pertama ya. Keterangan kedua yaitu kita masuk ke bagian data Kepsek. Oke teman-teman ya, setelah kita masuk ke bagian kedua yaitu data Kepsek dan data pendidik. Ini di sini tertera ya. Teman-teman nanti tarik di bagian bawah ini, tarik ke bagian kanan baru kelihatan. Kalau teman-teman tidak tarik nanti tidak tahu ya tempatnya di mana. Oke, di sini teman-teman itu dikonfirmasi. Ini ada. Nah, di sini tadi tinggal dipilih pensiun atau tidak aktif, meninggal atau bukan pendidik. Nah, teman-teman klik di sini nanti akan muncul 3 pilihan, teman-teman pilih saja. Di tempat saya ini ada 7, lumayan ya teman-teman ya. Tapi ini tidak aktif ya. Artinya ini dulu guru honor di sini dan tidak mengajar lagi di sini. Ini sudah tidak mengajar tapi datanya masih ketarik teman-teman ya. Terus yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Nah, yang ini baru tapi otomatis masuk juga. Jadi baru 2021 di bulan Juni ya. Juni kan, Juni ajaran baru. Nah, ini baru masuk. Nah, oke, gurunya yang ini masih aktif honor tapi masih aktif di sini. Oke, teman-teman ya, ini saya konfirmasi dulu. Nanti teman-teman kalau sudah ngisi seperti ini, teman-teman simpan di bagian sini ya. Nah, disimpan di sini, teman-teman. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Ini bagian pengecekan yaitu menggunakan web asesmen nasional yaitu di anbk.kemendikbud.go.id. Nah, lanjut teman-teman ya, di rekap Kepsek dan Pendidik. Nah, ini di poin ketiga, menu ketiga ini rekap Kepsek dan Pendidik ini hanya mencantumkan yaitu jumlahnya. Nah, ini jumlahnya belum lengkap 7. Nah, ini kami belum lengkap 7. Nah, ini karena alasan itu tadi. Oke, teman-teman ya. Jadi nanti ikut susulan ya, 1. Tapi kalau yang berapa tadi? Yang 6 memang harus ikut susulan ya, tetap kita ikutkan lagi teman-teman ya. Tunggu informasi dari Dinas Pendidikan kembali. Oke. Ini kita cek dari asesmen nasionalnya. Tetapi untuk lihat tokennya tidak bisa di sini teman-teman ya. Ini webnya ini berhubungan. Kita lari ke satu lagi yaitu teman-teman ya untuk mencetak token dan informasi selanjutnya untuk guru tersebut. Oke. Kita masuk ke namanya yaitu survei lingkungan belajar, teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke survei lingkungan belajar kemendikbud.go.id. Nah, di sini teman-teman ya, kalau mau ngecek cukup gini saja teman-teman, survei. Nah, survei lingkungan belajar gitu di Google muncul kok teman-teman ya. Nanti langsung diarahkan masuk ke sini. Oke, teman-teman ya. Kalau guru loginnya yaitu menggunakan NPSN sekolah, terus token, terus NIK, nomor induk kependudukan di KTP teman-teman. Diisikan tanggal lahir, bulan, dan tahun. Ingat teman-teman ya, nanti tanggal 7 sampai tanggal 18 Februari ini. Jadi dekat lagi teman-teman, tolong dicek ini. Nah, setelah masuk ke sini, kita masuk ke bagian dashboard kemendikbud.go.id. Oke, teman-teman ya. Di sini kita login menggunakan SSO Dapodik. SSO Dapodik ini agak berbeda dengan Dapodik, teman-teman ya. SSO Dapodik ini adalah dulu tuh manajemen Dapodik. Nah, di situnya, teman-teman ya. Jadi mungkin passwordnya berbeda dengan password di Dapodik sekarang. Kalau belum teman-teman belum merubahnya. Karena setelah ada perubahan kemarin menggunakan Yahoo dan disuruh menggunakan Gmail, maka terjadi perubahan antara di SSO Dapodik ini login di sini dengan di Dapodiknya sendiri, dan itu tidak otomatis berubah ya teman-teman, harus mengubah, sedangkan mungkin karena perubahan di sini lama mungkin teman-teman belum mengubahnya. Oke, lanjut teman-teman ya, kita masuk dulu ya ke bagian sini ya, survei lingkungan menggunakan SSO Dapodik. Ini tinggal di login saja teman-teman. Lanjut teman-teman, nanti setelah login teman-teman akan masuk ke Kemendikbud login. Nah, di sini ya, biasa ini kita menggunakan web ini ya, di Kemendikbud login, kita masukkan user dan passwordnya teman-teman. Oke.
Atau yang lebih jelasnya teman-teman, ini web ini biasanya kita gunakan untuk profile PD ya, untuk profile PD, untuk apa ya, di sini ya kelihatan ini. Nah, ini profile PD. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Semoga data dan informasi-informasi yang kita sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Oke lanjut teman-teman ya, setelah kita login nanti teman-teman akan masuk ke Kemendikbud Ristek. Nah, masuk ke sini. Jadi bagiannya itu banyak sekali teman-teman ya. Yang kerjakan itu saling berhubungan dan kita harus pahami juga di situ. Oke, tapi hanya ya perlu kita pahami saja. Lanjut teman ya, setelah masuk ke survei lingkungan nanti diarahkan ke situ tadi, terus kita nanti setelah login lagi kita masuk ke Kemdikbud Ristek ya, Kemdikbud Ristek. Oke. Di bagian sebelah kanan saya ini ada keterangan yaitu isian. Jadi di sini ada nama, nik, tanggal lahir, jenis PTK, terus jadwal atau partisipasi dan isian atau persen, terus status. Oke, di tempat saya ini sudah ada yang komplit yaitu 100%, terus ada yang belum komplit. Nah, bagi teman-teman yang belum komplit ya, tolong diperhatikan bagi teman-teman yang belum komplit. Nanti di sini ada cetak individual atau cetak kartu. Nah, bisa diklik di sini, bisa diklik di sini teman-teman. Nih, kalau diklik di sini akan semuanya. Kalau diklik di sini akan satu persatu guru tersebut, yaitu tokennya dan yang perlu kita gunakan untuk masuk ke survei lingkungan belajar itu sendiri, teman-teman. Jadi di tempat saya tadi sudah saya ajukan yaitu pensiun atau tidak aktif ya, karena sudah keluar dari sini. Tetapi kalau nanti tetap harus mengisi ya kita isi saja, kita minta untuk mengisi lah. Dan ada satu tadi yang memang belum mengisi ya, harus tetap kita isi yaitu guru di luar dari sekolah sini. Artinya guru honor, yaitu guru yang di sekolah lain tapi mengajar di tempat kami. Oke teman-teman ya, saya klik saja ya, saya klik baik, saya contohkan ini jenis kartunya seperti apa kita contohkan. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman dibantu ya. Terus jangan lupa nanti tanggal 7 sampai tanggal 18 Februari untuk pengisian ulang ini. Oke teman-teman lanjut ya, setelah kita klik di bagian cetak kartu maka akan muncul seperti ini teman-teman ya, login kartu. Di sini ada nama sekolah, NPSN, token. Nah, tokennya ini tanpa huruf 0. Huruf 0 tanpa huruf O. Kalau O ini perbedaannya teman-teman ya, bulat ya. Kalau 0 ini agak lonjong sedikit kayak telur ayam atau telur bebek. Untuk nik terus nama terus tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, ini nicknya tidak diterakan nanti membawa KTP dan masukkan nicknya teman-teman ya. Di sini tidak diterakan. Oke, ini kalau kita cetak secara individual, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, penampakan kalau kita cetak secara keseluruhan ya. Menunya ada di bagian atas tadi. Kalau kita klik saja, terus kita buka, ini isinya sama. Tetapi kalau cetak secara keseluruhan, yaitu data seluruh token ini ada di sini. Oke, ini ya teman-teman ya. Informasinya saya ingatkan kembali, jangan lupa nanti tanggal 7 sampai tanggal 18. Nah, ini teman-teman ya. Informasinya tadi saya ulang lagi yaitu tanggal 7 sampai tanggal 18 Februari 2022. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu teman-teman. Terima kasih. Salam satu data satu Indonesia.